Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan atas nama terdakwa Alfian Dwi Kusuma. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap majelis hakim. Penasihat hukum siap. Siap majelis hakim. Sidang perkara pembunuhan nomor 218 PIDB 2019 PS FS IAIN SMD pada hari ini Senin 12 Oktober 2020 atas nama terdakwa Alfian Dwi Kusuma dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap, atas nama Alfian Dwi Kusuma diharapkan untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Siap. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap hakim. Nama lengkap saudara Alfian Dwi Kusuma, umur 22 tahun, 4 tanggal lahir, Samarinda 17 April 1998. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Manunggal, Kelurahan Loajanan Ulu, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Pak. Penasihat hukum terdakwa Siap majelis hakim. sudah menyelesaikan surat kuasa dan kartu advokat saudara? Sudah majelis hakim. Tunjukkan. Penuntut umum ingin memeriksa? Siap majelis hakim. Silakan. Sudah majelis hakim. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah majelis hakim. Saudara terdakwa sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Pak. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum, saudara-saudara mengerti? Mengerti. Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih majelis hakim. Majelis hakim terhormat, tim penasihat hukum terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Denpasar dalam perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa, nama lengkap Alfian Dwi Kusuma, tempat lahir Samarinda, umur dan tanggal lahir 22 tahun 17 April 1998. Jenis kelamin laki-laki, kewargaan negara Indonesia. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan sedang menjalani S1. Penahanan. Mohon dianggap telah dibacakan. Dakwaan. Primer. Bahwa terdakwa Alfian Dwi Kusuma pada hari tanggal 1 Oktober 2020 pukul 22 WIB bertempat teras rumah Jalan Cipto Mangunkusumo atau setidak-tidaknya mengingat pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, Pengadilan Negeri Samarinda berwenang mengadili karena terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Samarinda yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan telah dengan sengaja dilakukan perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap korban Ilham yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa adalah seorang mahasiswa di kampus Fakultas Syariah IN Samarinda
yang terletak di Jalan HAM Rifadin, bahwa terdakwa telah menagih hutang kepada korban Ilham sejak bulan Agustus 2020, bahwa terdakwa telah berjanji ketemu dengan korban di rumah korban dan bertemu dengan korban Ilham dan berbicara di kursi depan rumah korban Jalan Cipto Mangkusumo, bahwa sekitar jam 22 WIB atau setidak-tidaknya pada hari 1 Oktober 2020, terdakwa mengutarakan maksud agar korban Sarpin Rijalno segera melunasi hutangnya, bahwa di tengah-tengah pembicaraan, korban Ilham menolak untuk membayar hutang karena korban tidak memiliki uang, bahwa terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Ilham, yang membuat terdakwa naik hitam dan mengambil pisau dan gunting dalam tas hitam milik terdakwa. Lalu terdakwa menikam pisau pada dada korban sebanyak 7 kali dan terdakwa langsung melarikan diri. Bahwa surat hasil visum dan et resum RS Abdul Wahab Sahrani yang ditandatangani oleh Dr. Santika Haryanti SPFK tanggal 2 Oktober 2020 menyatakan adanya luka tusukan pada dada kiri sebanyak 6 kali dengan kedalaman 10 cm dan panjang 7 cm, dan luka tusukan pada dada kanan korban sebanyak 1 kali dengan kedalaman 8 cm dan panjang 6 cm. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur oleh di ancaman pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar, bahwa terdakwa Alvin Dwi Kusuma pada hari tanggal 1 Oktober 2020 pukul 22 WIB bertempat teras rumah Jalan Cipto Mangkusumo atau setidak-tidaknya mengingat pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Pengadilan Negeri Samarinda berwenang mengadili karena terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan Negeri Samarinda dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tanggal Pengadilan Negeri Samarinda yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan telah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban Ilham yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa adalah seorang mahasiswa di kampus Fakultas IAIN Samarinda yang terletak di Jalan HAM Rifadin. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti Pak Hakim. Ada tanggapan? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Pak. Bagaimana penasihat hukum? Karena sebelumnya kami telah menerima salinan surat dakwaan, maka dalam hal ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota keberatan. Silahkan. Terima kasih Majelis Hakim. Eksepsi 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Alfian Dwi Kusuma. Tempat tanggal lahir Samarinda 17 April 1998. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Manunggal. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Pendidikan sedang menjalani S1. 2. Penahanan. 2. Penahanan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Samarinda 19 Oktober 2020. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana nomor 218 PIDB 2019 PSFS YIN SMD di Samarinda. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Rashid Ridho SHMH adalah
para advokat dari kantor pengacara dan penasehat hukum Muhammad Rashid Ridho SH MH dan rekan berkantor di Jalan Keadilan nomor 17 Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2014 terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Samarinda nomor 218 PIDB 2019 PSFS YIN Samarinda tanggal 2 Juli 2014 dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama terdakwa Apian Dwi Kusuma yang telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut. Selanjutnya dalam hal ini akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaannya jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 19 Oktober 2020 yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut. Pendahuluan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan dihadirkan yang kami hormati, setelah mendengar dan mempelajari secara seksama surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum, maka sesuai hukum acara pidana Indonesia, tibalah giliran kami, tim penasihat hukum terdakwa, untuk mengajukan keberatan atau eksepsi tentang apakah surat dakwaan JPU ini telah memenuhi unsur-unsur serta ketentuan hukum yang mendudukan terdakwa dalam perkara pidana yang sekarang sedang diadili. Bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan saudara penasihat hukum, terdakwa akan memberikan resume tentang kronologis singkat terjadinya peristiwa tindak pidana yang didakwa sebagai berikut. A. Bahwa berawal terdakwa Apian Dwi Kusuma sedang pergi ke rumah korban yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Tiba-tiba korban membentak terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah korban dan melihat pisau dan timbul niat terdakwa untuk menganiaya korban. Selanjutnya terdakwa mengambil satu bilah pisau dengan panjang 20 cm tersebut dan kembali lagi ke rumah korban di mana korban sedang membersihkan halaman dengan membawa satu bilah pisau dengan beberapa bagian tubuh korban. Setelah mengetahui korban tidak berdaya bersimbah darah di teras rumah korban dan setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, korban meninggal dunia karena luka berat yang diderita oleh korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka berat sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum nomor 812 visum 102 TUOS SKM X1 2020 tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat dan ditangani oleh Dr. Santika Haryanti SPFK pada Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani, dan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 korban dinyatakan meninggal berdasarkan surat keterangan kematian nomor 417 S titik keterangan 97 TUOS SKM X11 2020. C. Bahwa sebagian kalangan perbuatan pembunuhan sesuai dengan rumusan pasal 338 KUHP. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Surat dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa Apian Dwi Kusuma keliru sistematika terdakwaan subsidiaritas, yaitu penempatan dakwaan yang lebih besar ancaman pidananya berada pada dakwaan primer, sedang tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya ditempatkan pada subsidiar, lebih subsidiar, dan seterusnya. 2. Surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak menguraikan dan menjelaskan cara tindak pidana tersebut dilakukan secara utuh, bukan hanya terbatas dalam unsur delik, tetapi meliputi cara terdakwa melakukan tindak pidana. Hal ini dianggap merugikan kepentingan terdakwa. Surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak menjelaskan keadaan yang melekat pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apalagi keadaan tersebut merupakan keadaan khusus, yaitu suatu keadaan
atau peristiwa yang tidak dipisahkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 3. Pemeriksaan terdakwa dilakukan secara melawan hukum. A. Bahwa saudara Alfian Dwi Kusuma memberikan keterangan di depan penyidik dengan di bawah tekanan karena saudara Alfian Dwi Kusuma diancam untuk memberikan keterangan seperti yang diinginkan oleh penyidik. Padahal kondisi terdakwa masih membutuhkan perawatan. Hal ini berarti bertentangan dengan ketentuan yang digariskan dalam pasal 52 KUHP. B. Bahwa saudara Alfian Dwi Kusuma telah diperiksa oleh penyidik tanpa didampingi oleh penasihat hukum yang seharusnya didampingi oleh penasihat hukum demi kepentingan pembelaan terdakwa yang diatur dalam pasal 54 KUHP. 5. Surat dakwaan batal demi hukum. Bahwa surat dakwaan yang didakwakan pada terdakwa oleh jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum karena melanggar syarat material yang diatur dalam pasal 143 ayat dalam kurung 2 huruf B KUHP. 1. Bahwa dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tempat kejadian perkara atau TKP. Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi di rumah korban, tapi tidak menjelaskan secara pasti di mana tepatnya tempat penganiayaan itu dilakukan. Maka surat dakwaan terhadap terdakwa tidak cermat, jelas dan lengkap peristiwa hukumnya. 2. Bahwa kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaannya, khususnya mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan secara pasti, sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 142 ayat 2 sub B KUHP. Bahwa ketidakcermatan itu sangat jelas terlihat dalam dakwaan ke-1 primer, khususnya mengenai waktu dan tempat kejadian tindak pidana itu dilakukan. Untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal sekian atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan sekian bertempat di tempat sekian atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda. Kutipan di atas menunjukkan bagaimana jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak dapat menunjukkan secara pasti kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa. Ketidakcermatan tersebut kemudian kembali diulangi oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidiar. Kalimat atau setidak-tidaknya merupakan cerminan dari keraguan-raguan saudara. Jaksa penuntut umum dalam merumuskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sikap ragu-ragu, sebagaimana kita ketahui bersama akan bermuara pada ketidakjelasan, dan dalam perkara ini ketidakjelasan dalam ketidakjelasan dakwaan jaksa penuntut umum sudah barang tentu akan sangat menguraikan terdakwa. Padahal kejelasan dan kepastian mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana merupakan faktor yang menentukan untuk pembelaan terdakwa dan ataupun hakim dalam menyusun putusannya. 1. Kesimpulan dan permohonan. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penasihat hukum terdakwa berkesimpulan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan jaksa keliru dalam sistematika dakwaan, yaitu penempatan ancaman pidana yang tidak berurut atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya,
sehingga surat dakwaan terhadap terdakwa saudara Alfian Dwi Kusuma tidak dapat diterima. 2. Dakwaan tidak jelas karena dakwaan ini tidak menjelaskan secara pasti dan utuh peristiwa hukum atau tindak pidana yang didakwakan. Jaksa ragu dalam menentukan waktu dan tempat sehingga dakwaan jaksa penuntut umum menjadi kabur. Berdasarkan seluruh uraian di atas, perkenankanlah kami mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang terhormat agar sudilah kiranya demi keadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan eksepsi terdakwa Alfian Dwi Kusuma, atau menyatakan surat dakwaan jaksa nomor register perkara 218 PIDB 2019 PS FS IAIN SMD batal demi hukum, atau menyatakan surat dakwaan jaksa nomor register perkara 218 PIDB 2019 PS FS IAIN SMD tidak dapat diterima, dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera membebaskan terdakwa keluar dari tahanan. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian surat keberatan atau eksepsi ini kami sampaikan untuk diketahui dan dipertimbangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Muhammad Rashid Ridho, SH.MH. Penuntut umum, apakah ada tanggapan mengenai nota keberatan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Ada, majelis hakim. Silakan. Menanggapi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa surat terdakwa kami sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 KUHP mengenai syarat sahnya penyusunan surat terdakwa. Oleh karena itu kami tetap pada dakwah kami, majelis hakim. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin 19 Oktober 2020 dengan agenda sidang pembacaan putusan atas nota keberatan oleh majelis hakim. Untuk itu, diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Panitera, catat jadwal sidang berikutnya. Baik, majelis hakim. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Oktober 2020, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan nomor 218 PIDB 2019 PS Fakultas Syariah IAIN Samarinda atas nama terdakwa Alfian Dwi Kusuma segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan atas nama terdakwa Alfian Dwi Kusuma. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik,
Sebelumnya demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap Majelis Hakim. Penasihat hukum siap. Siap Majelis Hakim. Sidang perkara pembunuhan nomor 218 PIDB 2019 PS FS IAIN SMD pada hari ini, Senin 19 Oktober 2020 atas nama terdakwa Afian Dwi Kusuma dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, atas nama Afian Dwi Kusuma diharapkan untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Sehat. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap Pak Hakim. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan atas nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Untuk itu, diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan putusan yang dibacakan. Karena putusan atas nota keberatan tidak mengabulkan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan alat-alat buktinya? Karena alat-alat bukti belum siap untuk kami hadirkan, maka kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menunda dan melanjutkan sidang 7 hari ke depan. Bagaimana penasihat hukum? Kami setuju Majelis Hakim. Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin 26 Oktober 2020 dengan agenda sidang penunjukan alat-alat bukti oleh penuntut umum. Untuk itu, diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadap terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Panitera, catat jadwal sidang berikutnya. Baik, Majelis Hakim. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 26 Oktober 2020, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan nomor 218 PIDB 2019 PS Fakultas Syariah IAIN Samarinda atas nama terdakwa Afian Dwi Kusuma segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan atas nama Afian Dwi Kusuma. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap Majelis Hakim. Nasihat hukum siap. Siap Majelis Hakim. Sidang perkara pembunuhan nomor 218 PIDB 2019 PS FS IAIN SMD pada hari Senin 26 Oktober 2020 atas nama terdakwa Afian Dwi Kusuma
dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadakan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Atas nama Apian Dwi Kusuma diharapkan untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Sehat, Siap mengikuti sidang hari ini? siapa hakim? Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah penunjukan alat-alat bukti oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum sudah siap dengan alat-alat bukti saudari? Sudah, Majelis Hakim. Alat bukti apa saja yang saudari ajukan? DF4 dan 1 orang saksi. Tunjukkan barang bukti saudari. Terdakwa penasehat hukum silakan. Terima kasih, Majelis Hakim. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Penuntut umum, panggil dan hadapkan saksi ke ruang sidang. Siap. Atas nama Nur Habib Ardani diharapkan untuk memasuki ruang sidang. Apakah saksi dalam keadaan sehat? Siap, Siap mengikuti sidang pada hari ini? siap. Tunjukkan kartu identitas saudara. Saudara Nur Habib Ardani, tempat tanggal lahir Samarinda 2 Agustus 1999, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Tandai, Kelurahan Loajanan Hulu, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saudara mengenal terdakwa? Kenal? Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau sebenda? Tidak. Saksi sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu para saksi akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia. Kepada saksi yang beragama Islam, silakan berdiri untuk disumpah. Juru sumpah silakan. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pasal 242 KUHP ayat 1 dan 2. Saksi mengerti? Bagaimana kesaksian dari saudara saksi mengenai pembunuhan ini? Pada saat itu saya sedang berjalan di depan rumah korban. Lalu itu pada waktu jam 10 malam. Lalu saya sedang melihat ada orang laki-laki yang bukan orang ini. Dan setelah itu yang satunya sudah tergeletak. Nah, setelah itu setelah saya datangi di terdakwa itu langsung melarikan diri. Setelah melarikan diri, lalu saya langsung melaporkan dan mengambil laporan. Baik, terima kasih atas kesaksiannya saudara saksi Nur Habib Ardani.
Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Saudara saksi, pada saat kejadian, apakah Anda di sana sedang sendirian atau bersama orang lain? Pada waktu itu saya sedang sendiri. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk kesaksian saudara saksi. Ya, atau mau di Karena pemeriksaan saksi telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa silakan mengambil tempat di depan majelis hakim. Apa alasan saudara membunuh korban? Saya membunuh korban karena korban selalu menolak untuk membayar uangnya, dan jika saya tagih korban selalu menghindar, maka korban marah balik pada saya. Tapi semua itu karena saya hilaf yang mulia. Hakim anggota, Hakim anggota ada pertanyaan? Ada majelis hakim. Baik, saudara terdakwa, apa benar saudara sempat pernah mengancam membunuh korban? Benar yang mulia, hanya saja saat itu perkataan itu keluar karena emosi saya tidak terkendali. Cukup majelis hakim. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk kesaksian terdakwa. Karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan tuntutan saudara? Untuk menyusun surat tuntutan, kami butuh waktu selama 7 hari ke depan majelis hakim. Bagaimana penasihat hukum? Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin 2 November 2020 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadap terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Panitera, catat jadwal sidang berikutnya. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Senin 2 November 2020 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan nomor 21B PIDP 2019 PS Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Nama terdakwa Alfian Dwi Kusuma Segera Duwoy. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan atas nama terdakwa Alfian Dwi Kusuma. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Penuntut umum, sidang siap dimulai.
Penasihat hukum siap? Siap, Majelis Hakim. Sidang perkara pembunuhan nomor 218 PIDB 2019 PSMS DIN SMD pada hari ini Senin 2 November 2020 atas nama terdakwa Afian Dwi Kusuma dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Atas nama Afian Dwi Kusuma diharapkan untuk masuk ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Siap. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Hakim. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan surat tuntutannya? Sudah, Majelis Hakim. Tetap diingatkan kepada saudari untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudari memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudari mengerti? Oke. Penuntut umum silakan dengan tuntutannya. Terima kasih, Majelis Hakim. Kejaksaan Negeri Samarinda demi keadilan surat tuntutan nomor 218 PIDB 2019 PS FS IAIN Samarinda. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Afian Dwi Kusuma, tempat lahir Samarinda, umur tanggal lahir 17 April 1998, jenis kelamin laki-laki, kewargaan negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan sedang menjalani S1. Yang pertama, pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati. Berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan nomor 219 PIDB 2019 PS FS IAIN Samarinda, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat yang karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir dalam proses persidangan yang merupakan sebagian dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai aparat penegak hukum. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan arif dan bijaksana serta penuh dengan kesabaran, ketelitian dan kecermatan. Selanjutnya dianggap telah dibacakan surat kedua, surat dakwaan Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum, para terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati. Yang pertama, terdakwaan dianggap telah dibacakan. Yang ketiga, fakta-fakta dan persidangan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum, para terdakwa dan sidang hadirin sidang yang kami hormati. Fakta-fakta terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Analisis fakta. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum, para terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati. Dari fakta-fakta persidangan yang terdiri dari alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan kami uraikan keterangan terdakwa serta barang bukti yang kami anggap telah diuraikan di atas. Maka sampailah kami pada uraian fakta-fakta hukum atau yuridis yang merupakan kesimpulan tentang fakta perbuatan dan kejadian yang telah dapat dibuktikan di persidangan adalah sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan analisis
bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidi, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tuntutan pidana. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum, para terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati, selanjutnya sampaikan kami kepada tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang yang berkenaan dengan perkara ini. Kami menuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: yang pertama, menyatakan terdakwa Aryan Dwi Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagai diatur dan diancam pidana pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Subsidi, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dakwaan. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aryan Dwi Kusuma dengan pidana penjara 15 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa sebuah pisau dikembalikan kepada terdakwa. Yang keempat, menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp6.000. Penutup, Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, dan hadirin sidang yang kami hormati, demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari ini, tanggal 2 November 2020. Ayat kata, semoga Tuhan yang Maha Kuasa kiranya memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada kami semua, khususnya kepada Majelis Hakim di dalam menjatuhkan keputusan terhadap perkara ini. Amin. Samarinda, tanggal 2 November 2020. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan mengajukan nota pembelaan, namun untuk menyusun nota pembelaan kami meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan sidang 7 hari ke depan. Bagaimana penuntut umum, apakah saudari setuju atas waktu yang diajukan oleh penasihat hukum? Kami setuju, Majelis Hakim. Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Untuk itu, diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Panitera catat jadwal sidang berikutnya. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 9 November 2020 akan dilaksanakan sidang pembunuhan nomor 218 PIDB 2019 PS Fakultas Syariah IAIN Samarinda atas nama terdakwa Aryan Dwi Kusuma segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan atas nama terdakwa Afian Dwi Kusuma. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap majelis hakim. Penasihat hukum siap. Siap, majelis hakim. Sidang perkara pembunuhan nomor 218 PIDB 2019 PSFS di IAIN SMD pada hari ini Senin tanggal 9 November 2020 atas nama terdakwa Afian Dwi Kusuma dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Atas nama Afian Dwi Kusuma diharapkan untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Siap. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, hakim. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum sudah siap dengan pembelaan saudara? Sudah, majelis hakim. Silakan. Terima kasih majelis hakim. Nota pembelaan pledoi perkara nomor 218 PIDB 2019 PS FSGIN SMD perkara pembunuhan untuk dan atas nama terdakwa Afian Dwi Kusuma. Satu pendahuluan. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum, dan yang kami hormati para hadirin di persidangan yang kami hormati. Alhamdulillah, proses persidangan yang belakangan ini sudah menjelang berakhir. Sesuai dengan prosedur hukum acara pidana, setelah jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan, pada gilirannya kami selaku tim penasihat hukum terdakwa saudara Afian Dwi Kusuma untuk mengajukan nota pembelaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 182 ayat dalam kurung 1 KUHP. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan serta hormat kepada majelis hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda yang telah dengan tekun memimpin pemeriksaan persidangan perkara ini. Begitu pula kepada jaksa penuntut umum maupun terdakwa Afian Dwi Kusuma yang atas kerjasamanya sehingga pemeriksaan perkara ini telah berlangsung lancar sampai hari ini. Tentu juga karena sikap para penunjuk sidang tertib selama proses persidangan. 2. Tentang dakwaan dan tuntutan. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut. Primer, pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. B. Tuntutan bahwa jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri B. Tuntutan bahwa jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Samarinda dengan surat tuntutannya telah menuntut terdakwa sebagai berikut. A. Menyatakan terdakwa Afian Dwi Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana primer pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan subsidiar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan. B. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Afian Dwi Kusuma dengan pidana penjara 15 tahun dikurangi sepenuhnya
selama terdakwa berada dalam tahanan. C. Menyatakan barang bukti berupa sebuah pisau dikembalikan kepada terdakwa. D. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan. 3. Tentang fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi atau selebihnya dianggap telah dibacakan. 4. Analisa yuridis majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri, maka kami penasihat hukum terdakwa telah menganalisa dakwaan dan juga tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, maka bertentangan dengan fakta-fakta peristiwa pidana yang kemudian telah terjadi. Dakwaan dan tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum yang terdakwa Aprian Kusuma dengan primer pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat tidak rasional dengan unsur-unsur pasal dan fakta di lapangan, di mana terdakwa Aprian Kusuma tidak memiliki niat untuk membunuh korban Ilham, seperti yang telah diterangkan oleh saksi Nur Habib Adani untuk membunuh korban Ilham. Seperti yang telah diterangkan oleh saksi Nur Habib Adani yang merupakan saksi yang memberatkan terdakwa dan semata untuk digunakan untuk membunuh terdakwa, namun karena dorongan emosi yang hebat atau dikenal dengan the episodic kriminal dalam ilmu kriminologi, maka bisa sebenarnya bertujuan untuk mengupas buah maka digunakan untuk mengikat dada korban. Dan kemudian terkait dakwaan subsidiar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut analisis kami selaku kuasa hukum terdakwa Aprian Kusuma sangat tidak sesuai dengan unsur-unsur hukum dan fakta atau kasus posisi tindak pidana tersebut, di mana dengan sungguh-sungguh terdakwa Aprian Kusuma memberi keterangan bahwa dia sebagai unsur menentukan tindak pidana yang dilakukan adalah bukan untuk membunuh korban, melainkan hanya untuk memberikan rasa sakit pada diri korban, sehingga pasal-pasal didakwakan pada terdakwa baik primer maupun subsidiar adalah cacat hukum, di mana terdakwa tidak ada unsur niat untuk membunuh, melainkan unsur penganiayaan atau menyakiti korban dengan berakibat yang tidak dibuka oleh terdakwa adalah kematian korban tersebut. 5. Penuntut majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, dengan uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terasa adil. Akhirnya kami selaku penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim memutuskan sebagai berikut. Primer, 1. Menyatakan terdakwa Aprian Kusuma bebas dari segala dakwaan dan tuntutan. 2. Memulihkan nama baik Aprian Kusuma sesuai harkat dan martabat yang melekat pada diri seperti sedia kala. 3. Membebankan seluruh biaya kepada negara. Subsidiar, namun apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami para penasihat hukum terdakwa berikut terdakwa mohon putusan yang sah diambil. Samarinda 9 November 2020. Samarinda 9 November 2020. Hormat kami Muhammad Rasid Ridho selaku penasihat hukum terdakwa. Penuntut umum ada tanggapan? Pada majelis hakim, menurut kami tuntutan kami sudah sangat tepat dan meyakinkan, dan apa yang kami dakwakan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dakwaan, yang dimana perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 330
penasihat hukum, ada tanggapan? Agar majelis hakim, menurut kami penuntut umum terlalu terburu dan tidak teliti dalam menerapkan pasal terhadap klien kami, dan penuntut umum tidak dapat membuktikan apakah barang tersebut milik klien kami atau bukan. Cukup majelis hakim. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 3 hari ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti majelis hakim. Panitera, catat jadwal sidang berikutnya. Baik, majelis hakim. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Senin 16 November 2020 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan nomor 218 PIDB 2019 PS Fakultas Syariah IAIN Samarinda atas nama terdakwa Alfian Dwi Kusuma segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan atas nama terdakwa Alfian Dwi Kusuma. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap majelis hakim. Penasihat hukum siap. Siap majelis hakim. Sidang perkara pembunuhan nomor 218 PIDB 2019 PSFS IAIN SMD pada hari ini 16 November 2020 atas nama terdakwa Alfian Dwi Kusuma dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Atas nama Alfian Dwi Kusuma diharapkan untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Siap. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap hakim. Diberitahukan pada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Putusan nomor 218 PIDB 2019 PSFS IAIN SMD demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama Alfian Dwi Kusuma, tempat tanggal lahir Samarinda 17 April 2020, umur 22 tahun,
jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Jalan Manunggal, Kelurahan Wajanan Ulu, Kecamatan Wajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pendidikan sedang menjalani S1, pekerjaan mahasiswa. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, maka Peradilan Semu Fakultas Syariah YIN Samarinda memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan pasal 338 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan telah meliputi unsur-unsur, yaitu yang pertama, unsur barang siapa telah terbukti. Yang kedua, unsur dengan sengaja telah terbukti. Yang ketiga, unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 338 KUHP. Menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya, memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan, mengadili. Yang pertama, menyatakan terdakwa atau tergugat Afia Dwi Kusuma yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran pidana pembunuhan. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atau tergugat Afia Dwi Kusuma oleh karena itu dengan pidana 7 tahun penjara. Yang ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti 1 buah pisau. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari ini, Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Afin Adam sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Zainuddin Rizki sebagai Hakim Anggota 1, dan Nur Habib Ardani sebagai Hakim Anggota 2 pada Pengadilan Semu Fakultas Syariah YIN Samarinda. Putusan yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Yang Zubaidah sebagai panitera Pengadilan Semu Fakultas Syariah YIN Samarinda, serta dihadiri oleh Rofiatul Adawiyah sebagai jaksa penuntut umum serta Muhammad Rasid Ridho sebagai penasihat hukum terdakwa pada Pengadilan Semu Fakultas Syariah YIN Samarinda. Saudara terdakwa mengerti dengan putusan yang dibacakan? Mengerti Pak Hakim, namun saya tidak bersalah. Saya dijebak. Saya ingin mencari keadilan di sini Pak, namun saya tidak menemukannya. Apakah saudara akan mengajukan upaya hukum? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya Pak. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan mengajukan banding. Bagaimana penuntut umum? Kami pikir-pikir dulu Majelis Hakim. Baik, diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa bahwa batas untuk mengajukan upaya hukum adalah 7 hari sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim. Saudara-saudara mengerti? Mengerti Majelis Hakim. Sidang perkara pembunuhan nomor 218 PIJB 2019 PSSS YIN Samarinda dinyatakan ditutup dan selesai.